Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bulan ini masih memasuki di bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillah, beberapa penceramah di Hikmat Ilmiah telah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bulan Dzulqa'dah, merujuk pada kitab Fadailus Suhur karangan dari Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Syaifullah Maslul Qaddasa wasirah. Syekh Muhammad Abdul Syaifullah Maslul radhiyallahu anhu qaddasa wasirah sebagai penerus kemursidan Abah Anom pada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN itu telah kita merasakan, meyakini bahwa beliau Syekh Mursyid Abah Aus adalah penerus daripada Syekh Ahmad Sohiful Wafat Tajul Arifin, bahwa seorang murid Thariqah memerlukan mursyid yang masih hidup untuk bisa bersambung langsung antara murid dengan mursyidnya. Seorang Syekh Mursyid adalah palsu jika ternyata Syekh Mursyid itu mengangkat dirinya sendiri menjadi mursyid. Karena itu, berarti tidak akan ada persambungan silsilah dengan mursyid sebelumnya, yang berarti pula tidak akan bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang menjadi murid dari seorang mursyid yang palsu, maka amaliyahnya tidak memiliki bobot amaliyah thariqah, tapi sekedar bacaan-bacaan yang baik yang berefek pahala tetapi tidak berefek pada pembersihan hati atau kalbu, apalagi berefek pada peningkatan kualitas ruhaniyah murid ke alam malakut, jabarut sampai lahut. Tentunya sangat jauh sekali. Bahwa kita harus kembali ke hitoh awal kemanusiaan kita. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Maka kita memerlukan kendaraan rohaniyah untuk bisa searah itu. Kendaraan rohaniyah itu adalah dan rohaniyah yang disebut dengan namanya thariqah. Dan thariqat itu haruslah thariqat yang mu'tabaroh, diakui sesuai dengan Quran dan hadis. Yang dimaksud di sini mu'tabaroh adalah diakui sesuai dengan Quran dan hadis. Dan thariqat yang muyabarf itu harus memiliki mursyid yang masih hidup. Yang masih hidup di dunia ini. Yang mempunyai silsilah yang tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang syekh mursyid hanya menjadi syekh mursyid jika ia diangkat oleh mursyidnya atau mursyid sebelumnya sebagai pelanjut ajaran mutiara-mutiara kebenaran yang ia bawa. Pengangkatan atau penunjukan pelanjut tersebut juga bukan semata-mata atas hawa nafsunya sendiri, tetapi lebih dari itu ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala melalui ilham atau karamah yang ia terima. Kalau ada seorang mursyid thariqah yang menjadi mursyid tanpa penunjukan daripada mursyid sebelumnya, itu namanya mursyid kadungan. Ya, itu tersebut mursyid kadungan. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan ini, kami ingin mengulangi lagi di sini bahwa pelanjut kemursidan daripada Syekh Ahmad Sohiful Wafat Tajul Arifin, Sultan Aulia fi hada zaman, adalah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul radhiyallahu anhu. Disitulah bertanya, buktinya apa? Seorang mursyid
diangkat menjadi penerus daripada mursyid sebelumnya. Berkait dengan hal ini, mengenai kemursyidaan daripada Syekh Mursyid Abah Aus, sampai saat ini saya sebagai ikhwan akhwat, sebagai ikhwan yang mengikuti kemursyidaan Syekh Ahmad Saiful Wafajul Arifin dari sekitar tahun 90-an atau sebelum tahun 90, istiqomah di tahun 90-an. Sampai saat ini saya menemukan, merasakan bahwa Pondok Pesantren Suryalaya sebagai suatu lembaga yang menjadi tempat atau bahkan pusat penyebaran thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah setelah wafatnya Syekh Mursyid Abah Anom belum atau tidak mengakui Syekh Mursyid Abah Aus sebagai penerus kemursyidaan daripada Mursyid Abah Anom. Perlu diketahui bahwa lembaga Pondok Pesantren Suryalaya tersebut di dalamnya terdiri dari yang pertama adalah keluarga daripada Syekh Mursyid Abah Anom. Yang kedua adalah keluarga Syekh Abdullah Mubarak. Yang ketiga adalah pengurus yayasan atau pengurus pusat. Yang keempat adalah para wakil talqin yang masih hidup di masa Abah Anom. Dari keempat unsur tersebut, yang menentukan pendapat lembaga yang biasanya diumumkan melalui maklumat resmi Pondok Pesantren Suryalaya, dan suara terkuatnya atau pengaruh terbesarnya ada pada unsur pertama, yaitu putra-putra dari pangarsa Abah Anom. Perlu kami sampaikan dari keempat unsur di atas, unsur yang kedua yaitu keluarga Syekh Abdullah Mubarak. Sebagian sudah mengakui kemursyidaan daripada Abah Aus. Alasan penolakan terhadap Syekh Mursyid Abah Aus sebagai mursyid thariqah Qadiriyah Pondok Pesantren Suryalaya sebagai pelagi kemursyidaan Abah Anom adalah karena tidak adanya bukti tertulis yang menjelaskan tentang adanya penunjukan tersebut dan tidak adanya saksi yang mengetahui adanya penunjukan tersebut. Untuk mendudukan masalah ini secara benar, pertama kita harus merubah mindset kita dari cara berpikir kita. Marilah kita sadari dulu bahwa ini adalah masalah kepemimpinan wilayah ruhaniyah manusia, bukan wilayah jasadiyah manusia. Bahkan proyek dari kepemimpinan itu adalah mengeluarkan manusia sejati dari hal-hal yang bersifat jasadiyah atau fisik menuju kepada esensi manusia yang sebenarnya. Jadi jangan dibayangkan bahwa penunjukan mursyid penerus itu polanya juga sama mengikuti penunjukan pemimpinan wilayah fisik kemursyidaan. Seperti penunjukan pemimpin Karang Taruna atau penunjukan jaksa atau penunjukan presiden. Ataupun saya sendiri, tahun ini saya ditunjuk sebagai Dewan Pimpinan Wilayah Paguron Jalak Banten Nusantara. Itu ditunjuk, ada SK-nya, bahwa Arif Yuniar Rasa sebagai Ketua DPW Provinsi DIY PJPN Banten. Padahal di Yogyakarta, tapi gimana caranya bisa menjadi Ketua Provinsi PJPN Banten yang pusatnya ada di Banten. Itu ada bukti otentiknya, ada bukti tertulisnya. Bukan seperti itu. Jadi rubahlah mindset berpikir kita. Ini bukan masalah kepentingan dunia yang akan berdampak pada kepemilikan aset tertentu. Jelas tidak. Bukan itu. Ini adalah penunjukan pemimpin wilayah ruhaniyah manusia yang justru harus mengeluarkan manusia-manusia dari orientasi keduniaan. Lalu muncul pertanyaan, ada saksinya. Siapa saksinya? Wajar saja ada pertanyaan seperti itu. Itulah cara berpikir dunia lagi.
seperti penetapan tersangka harus ada dua alat bukti. Satu bukti otentik dan satu lagi bukti keterangan saksi atau saksi pendukung dan lain sebagainya. Penunjukan mursyid penerus tidak harus dengan surat otentik dan tidak harus ada saksi yang melihat atau mendengar. Kami jadi ingin bertanya untuk kedua hal tersebut. Supaya orang lain percaya dan kemudian ikut mengikuti kemursyidanya. Apakah itu? Mengakui atau tidak mengakui itu adalah hak pribadi setiap orang. Kalau Anda yakin, sudah tinggalkan saja yang tidak yakin. Poinnya adalah bahwa yang ditunjuk tersebut sadar penuh bahwa dia ditunjuk sebagai mursyid penerus gurunya. Adapun orang lain percaya atau tidak, itu hak pribadi orang tersebut. Kata pengersah Abah Anom kepada Abah Aus, jangankan yang dibawa oleh kita, sedangkan yang dibawa oleh Nabi saja banyak yang tidak percaya. Ikhwan Ahmad yang dimuliakan Allah. Penunjukan mursyid penerus dari mursyid sebelumnya tidak harus dengan surat dan tidak harus diketahui atau disadari oleh orang lain. Poinnya hanyalah bahwa yang ditunjuk tersebut mengerti, menyadari bahwa dirinya ditunjuk menjadi penerus atau pelanjut guru mursyidnya. Hematnya saya berkata demikian. Adapun orang lain percaya atau tidak percaya, ikut atau tidak ikut, hidayah Allah lah yang menentukan. Jadi tidak usah bertanya mana bukti otentiknya, tinggal Anda saja menentukan sikap percaya atau tidak, ikut atau tidak. Karena semua orang bebas untuk menentukan sikap untuk ikut atau tidak ikut. Abah Anom dalam Miftahus Sudur dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Anwarul Qudsiyah telah menuliskan bahwa wajib memiliki mursyid yang masih hidup. Oleh karena itu, jika Anda terkungkung oleh mindset duniawi saja mempertanyakan bukti otentiknya, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah memiliki syekh mursyid yang masih hidup di dunia ini, yang akan membimbing Anda menuju jalan madrotilah. Ikhwan Ahwat yang dimuliakan Allah. Di kala zaman Syekh Mursyid Syekh Ahmad Saiful Wafat Tajul Arifin, di saat penceramah hikmat ilmiah menyampaikan bahwa Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya harus terus hidup sampai yaumil kiamat. Itu jargon yang diutarakan oleh para penceramah, para kiai, para wakil talqin di kala tersebut. Dan mereka pun sering mengkaji, menyampaikan, membahas kitab yang berkaitan dengan kitab Miftahus Sudur, karangan Syekh Mursyid Abah Anom itu sendiri. Tapi saya pribadi masih kadang ikut serta bertanya-tanya kenapa masih banyak dari saudara-saudara kita, jangankan meyakini, begitu benci kepada mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Qadir Syaiful Mas'ud. Jadi kita telah berada di jalan khusus. Memang untuk orang-orang khusus. Ya. Yang namanya khusus, ya tidak banyak. Namanya juga khusus. Kita berada di jalan khusus, rute khusus, kendaraan khusus. Dan untuk orang-orang khusus. Yang mana jelas orang-orang khusus paling tidak banyak. Alhamdulillah, berkaitan dengan bulan Dzulqa'dah, huruf yang keenam, yaitu huruf qafnya, yaitu qanaah.
Saya sambungkan bahwa kita qanaah di sini yang diartikan secara bahasa berarti merasa puas atau rela dengan bagiannya. Qanaah di sini adalah merasa puas. Jadi kita menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Alhamdulillah, kita termasuk qanaah, merasa puas di bagian ini. Di bagian kita telah memiliki syekh mursyid yang masih hidup, yang bisa mengantarkan kita untuk kita bisa wusul ilallah, wusul kepada Allah. Alhamdulillah, maka kita patut selalu bersyukur kehadirat Allah, mengucapkan alhamdulillahilladzi fadolana ala kathrimadil mu'minin. Ikhwan Afat yang dimuliakan Allah, sifat merasa puas atau qanaah wajib kita miliki agar kita tidak menjadi orang yang rakus. Sifat qanaah atau di sini kita juga menyebutnya suhud. Merealisasikan sifat suhud ini bukanlah dengan cara mengharamkan yang halal dan tidak pula menghilangkan harta. Akan tetapi sikap suhud itu adalah memperhatikan apa yang ada pada Allah itu lebih besar atau lebih kuat daripada apa yang dimiliki manusia. Seorang sahid atau orang yang suhud, yang sufi, benar dalam tasawufnya adalah dengan meninggalkan sikap berlebihan dalam yang halal. Saya ulangi, dengan meninggalkan sikap berlebihan dalam yang halal dan meninggalkan yang haram walaupun sedikit. Sikap syuhud ini tidak akan berhasil kecuali dengan meninggalkan sikap yang rakus atau tamak terhadap dunia. Jadi sikap qanaah, puas, mensyukuri dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada diri kita, apapun itu. Ya, banyak kita merasa bersenang, gembira di saat mendapatkan seperti karunia rezeki yang banyak. Merasa kita terpuruk, terjerembab di saat kita mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Hati-hati berkaitan dengan hal tersebut. Kita harus mensyukuri, menikmati, merasa puas dengan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah menjadi bagian kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencintai amaliyah daripada mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Syekhul Maslul, yang yakin bahwa beliau adalah penerus kelanjutan dari kemursyidhan sebelumnya sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad